bekerja sama dengan suami Bibi di bengkel mobil. Untung bersih 1,6 juta dalam setahun. Saat pembagian bonus akhir tahun, dia malah hanya melempariku 80 yuan. Dia bilang perizinan aku yang urus. Uang juga dari aku. Gajimu 5.000 sebulan. Masih ada bonus akhir tahun? Bersyukurlah, aku melihat amplop di tanganku. Pertama, aku tidak memaki. Kedua, aku tidak menolak. Aku langsung pergi ke bengkel sebelah, jadi kepala teknisi. Dan pelanggan lama yang dia banggakan, semuanya mengikutiku. Pindah ke rekanan bisnis yang baru. Zhao Ming, ini bonusmu tahun ini. $80? Yah, tahun ini keuntungan bengkel tidak bagus. Ditambah lagi ada perluasan skala, banyak uang yang diinvestasikan ke sana. Zhao Ming, maaf sudah merepotkanmu. Tahun ini, aku pasti akan membawamu jadi kaya raya, percayalah padaku. Bu, tahun ini kalau bonus cair, aku akan membawamu operasi. Ya, aku akan ganti mobil. Saat Imlek kita pergi jalan-jalan. Ming, kamu bisa bertahan pada mimpimu? Ibu merasa sangat bangga. Bekerjalah dengan baik, nak. Ayah percaya padamu. Ayah, ibu, aku tidak akan mengecewakan kalian. Paman, tahun ini bengkel untung sekitar 1,6 juta kan? Kak, kamu dengar dari siapa? Aku punya catatan sendiri. Kamu tahu apa? Itu perputaran uang, omzet, bukan keuntungan, sewa, air, listrik, gaji, suku cadang, pajak. Apa semua itu sudah kamu hitung? Kamu cuma tukang bengkel, tahu apa soal pembukuan? Pendapatan kotor 2 juta. Sewa tempat 180.000. Air dan listrik 36.000. Suku cadang 920.000. Tenaga kerja 420.000. Pajak 80.000. Setelah dipotong semua biaya, laba bersih 1,6 juta. Aku sudah hitung setiap detailnya, semuanya cocok. Zhao Ming, apa kamu tahu? Bengkel ini bisa sampai seperti sekarang, itu semua karena koneksiku, perizinan aku yang urus, uang aku yang keluarkan. Gajimu 5.000 sebulan. Akhir tahun masih dapat bonus, bersyukurlah. Bonus 80 yuan. Sialan, kau pikir aku pengemis? Zhao Ming, jangan tidak tahu diuntung. Di jalur bisnis ini, pelanggan hanya kenal aku, Wang Deli. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Persetan, aku tidak akan melayanimu lagi pukul 0:2. 14/533, tanda hubung lebih besar dari pukul 0:2. 16,866. Kalau kamu tidak mau kerja, banyak orang lain yang mau. Kamu pergi justru memberi ruang buat orang lain? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Aku tidak takut pada bocah ingusan sepertimu. Bengkel menghasilkan 1,6 juta setahun. Aku menunggu bonus untuk mengobati ibu, tapi malah cuma dapat 80 yuan. Haha. Pak Zhao, Anda kemana saja? Mobil di bengkel sudah tidak muat lagi. Semuanya menunggu Anda. Telepon pelanggan meledak. Mereka mencari Anda secara spesifik. Suruh mereka cari Bos Wang. Aku sudah mengundurkan diri. Kompleks Yangguang, Kota Timur. Halo, apakah ini Pak Zhao? Saya Lau Liu, dari bengkel Sunda, Kota Barat. Kudengar Anda sudah keluar dari Chengxin. Kami kekurangan pengawas teknis di sini. Gaji bisa dibicarakan. Kapan Anda ada waktu luang untuk bertemu? Akan saya pertimbangkan. Pak Zhao, saya Lau Huang, dari Dingsheng. Anda masih ingat saya kan? Kita pernah berurusan sebelumnya. Kami butuh talenta seperti Anda di sini. Apa Anda besok ada waktu? Mari bertemu, dan mengobrol. Gaji dijamin memuaskan. Dingsheng, Huang Zheqiang? Benar-benar itu saya. Anda pernah menolong kami saat keadaan darurat beberapa kali. Mobil dengan masalah kontrol elektrik diesel itu Anda yang bereskan? Saya tulus ingin mengajak Anda ke sini. Baiklah, besok malam saya akan ke sana menemui Anda. Kabar menyebar lebih cepat dari dugaan. Bengkel sekitar tahu teknikku kuat. Dan orangnya jujur, Wang Deli mengira tanpanya aku tidak akan laku. Maka aku akan tunjukkan padanya siapa sebenarnya yang tidak bisa mandiri. Wah, Pak Zhao, Anda sudah datang. Mari silahkan duduk. Pak Zhao silahkan duduk. Mau minum teh atau air? Air saja, Pak Huang. Mari kita bicara langsung pada intinya. Bagus Pak Zhao. Saya tidak akan berbasa-basi. Saya butuh seorang manajer teknis. Saya tahu karakter dan keahlian Anda. 2 tahun terakhir, kerusakan kontrol elektrik diesel yang tidak bisa kami atasi. Semuanya Anda yang datang menolong. Anda tahu kondisi saya, dan saya tahu kondisi Anda. Bagaimana soal gajinya? Saya tidak akan memberimu gaji, tetap. Kamu langsung dapat kepemilikan saham 40%. Opsi lainnya, gaji pokok 10.000. Komisi dihitung terpisah. Kamu pilih sendiri,
Aku pilih yang pertama, bawakan kontraknya. Hah? Tidak mau dipikirkan dulu? Tidak perlu, asal ada kontrak resmi, tidak masalah, aku sudah lelah ditipu. Kontraknya sudah kusiapkan sejak tadi, hanya menunggu persetujuanmu. Lihatlah butir-butirnya. Jika ada yang tidak memuaskan kita diskusikan lagi, ada beberapa bagian yang ingin kuubah. Pertama, pembagian bonus dihitung per kuartal, bukan per tahun. Kedua, aku berhak menolak bisnis atau keputusan apapun yang bisa merusak reputasi bengkel. Pertama, aku setuju. Poin kedua, bagaimana detail penulisannya? Misalnya memakai barang KW, tapi dibilang orisinal. Atau membohongi pelanggan soal item perbaikan, aku punya hak veto untuk itu. Tenang saja, aku Lau Huang. Dalam berbisnis mengutamakan hubungan jangka panjang, uang haram seperti itu tidak akan kumakan. Bos Li, Pak Zhao. Akhirnya Anda mengangkat telepon. Mobil saya yang baru saja turun mesin di Chengxin 2 hari lalu. Hari ini mogok lagi. Sekarang saya ada di pinggir jalan. Bisa tolong Anda datang melihatnya? Bos Li, sekarang saya di Dingseng. Kirimkan lokasi Anda kepada saya. Saya segera ke sana. Bos Huang, ada pelanggan lama yang mobilnya mogok. Saya izin keluar sebentar. Pergilah, butuh bantuan orang lain? Tidak perlu, saya cek dulu situasinya. Pak Zhao, akhirnya Anda datang. Lihatlah mobil ini, diperbaiki 2 hari habis lebih dari 8.000. Baru jalan 20 kilo sudah mati total. Si bajingan lawang itu benar-benar licik. Biar saya lihat. Bos Li, mesin ini sama sekali tidak turun mesin. Apa maksudnya? Barang-barang yang harusnya diganti saat turun mesin, ring piston, seal clamp, metal jalan tidak ada satupun yang disentuh. 8.000 yuan hanya untuk ganti packing silinder kok. Sialan, aku benar-benar baru tahu, ada yang seperti ini. Lau Wang. Mesin yang baru saya servis besar di tempatmu 2 hari lalu. Bagaimana cara kamu mengerjakannya? Bos Li, ada apa? Ada masalah dengan mobilnya? Ada masalah? Zhao Ming sudah membongkar dan mengeceknya. Katanya cuma ganti packing silinder kok. Kamu sebut itu turun mesin? Bos Li, kamu percaya dia? Kamu tidak tahu kalau dia sudah keluar dari tempatku? Demi mengambil hati majikan barunya, dia pasti akan menjelek-jelekan aku. Dia tahu apa? Dia cuma tukang tambal ban. Aku tidak peduli. Kamu harus tanggung jawab membereskannya. Tentu, kami adalah pedagang yang punya reputasi. Saya segera panggil mobil derek ke sini. Bawa kembali ke sini, saya akan bereskan. Tapi Lau Li, kamu harus lebih waspada. Jangan sampai dimanfaatkan orang lain. Kalau bocah Zhao Ming itu berani memfitnahku lagi, jangan salahkan aku kalau aku lupa hubungan keluarga. Pak Zhao, bagaimana ini? Bos Li, itu terserah Anda. Mobilnya punya Anda, uangnya juga uang Anda. Ya sudah, biarkan mereka derek balik dulu. Lagi pula kan sudah ada kontrak perbaikan. Diderek langsung di depan mata kita. Ini benar-benar mempermalukan kita. Lau Wang benar-benar licik. Tenang saja, jalannya tidak akan panjang. Bibimu sudah telepon 3 kali, menyuruhmu datang makan malam ini. Selesaikan masalahnya. Sesama saudara jangan sampai putus hubungan selamanya. Bonus 80 yuan. Dia memperlakukanku seperti pengemis. Apa yang bisa kubicarakan kalau ke sana? Aku tahu. Tapi ibumu juga membujukmu. Bibimu terjepit di tengah. Datanglah sekali untuk menjelaskan semuanya. Kalau tidak datang, orang akan menganggapmu salah. Pergilah Ming, aku. Ming, bibimu selalu baik padamu. Jangan buat bibimu susah. Baiklah, aku pergi. Sudah datang? Duduklah. Ming sudah datang. Cepat, makanannya hampir siap. Pamanmu sengaja menyuruh Rui beli hidangan enak hari ini. Datang menumpang makan memang selalu tepat waktu. Zhao Ming, kudengar kamu pergi ke Dingsheng. Lau Wang itu bukan orang jujur. Apa masa depanmu kalau ikut dia? Bos Wang memperlakukanku dengan cukup baik. Berapa gaji pokok yang dia beri? 5.000? 8.000? Aku beritahu kamu. Tempat bobrok seperti Dingsheng itu, aku bisa membuatnya bangkrut hanya dengan sedikit jentikan jari. Zhao Ming, aku bukan orang yang tidak punya perasaan. Kalau kamu mau kembali, gajimu akan kunaikkan jadi 6.000. Masalah yang lalu anggap saja sudah lewat, jangan dibahas lagi. Naik jadi 6.000, Paman. Tahun lalu Paman mengganti mobil jadi BMW. Membelikan Wang Rui iPhone terbaru.
Tapi bonus akhir tahunku cuma 80 yuan. Apa paman pikir aku akan kembali? 00. Pukul 10, 666, tanda hubung lebih besar dari 00, pukul 10 lewat 2, 800 Daoming, apa maksudmu? Ayahku menghidupimu selama 3 tahun. Kau sudah belajar banyak keahlian. Sekarang kau malah lari dan bekerja dengan orang lain. Masih punya muka untuk membicarakan pembagian keuntungan. Hei sudah. Ayo makan dulu makan. Masakannya sudah siap, ayo ke meja makan. Zhao Ming, kalau mau minum tuang sendiri. Paman, ayahku tahun ini hebat sekali. Dalam setahun bisa menghasilkan lebih dari 1 juta yuan. Di seluruh kabupaten ini, bagi yang bergerak di bidang servis mobil, siapa yang tidak menghargai ayahku? Para pelanggan itu hanya percaya pada ayahku. Tanpa ayahku, mereka bahkan tidak akan menyerahkan mobilnya untuk diperbaiki. Ada orang-orang tertentu yang mengira teknik mereka sangat hebat. Padahal tanpa ayahku, mereka bukan apa-apa. Paman kecil, kau sudah untung lebih dari 1 juta yuan? Dulu kita sepakat bagi rata, masing-masing setengah. Kenapa di akhir tahun kau hanya memberiku 80 yuan? Zhao Ming, aku sudah bilang padamu. 1 juta yuan itu hasil dari bisnis sampinganku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan bengkel. Uang bengkel semuanya sudah diinvestasikan untuk perluasan. Tidak ada uang di pembukuan. Sampingan? Bisnis sampingan apa? Bisa menghasilkan 1 juta yuan setahun? Apa urusanmu dengan bisnis sampinganku? Uangku sendiri, tidak perlu lapor padamu. Lalu saat kau melakukan perluasan tahun lalu, gajiku dipotong selama 3 bulan. Katanya itu uang setoran saham, mana uangnya? Zhao Ming, kau pikir kau siapa? Bahkan kontrak pun tidak ada. Atas dasar apa kau minta bagi hasil? Ayahku sudah memberimu makan. Bukannya berterima kasih, malah datang meributkan kontrak. Dulu kau bilang antar saudara tidak perlu hitung-hitungan, aku percaya. Sekarang kau bilang padaku tidak ada kontrak, kau pikir kau siapa? Tanpa ayahku, kau masih akan ganti ban di pinggir jalan. Minum gelas ini dan minta maaf pada ayahku. Maka masalah ini dianggap selesai. Baik. Kau, apa yang mau kau lakukan? Hanya membalas budi. Kau berani menyiramkan minuman padaku? Hari ini akan kubuat kau keluar dengan ditandu. Wang Lui, tutup mulutmu. Paman kecil, lihat ini apa? Zhao Ming, sebenarnya apa maumu? Dari mana kau mendapatkan benda ini? Aku masih punya banyak barang seperti ini. Perlu digunakan atau tidak, aku sendiri yang tentukan. Ayah, ayo pergi. Jangan terlalu sombong. Kau pikir hanya dengan 2 foto bisa membuatku tunduk? Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Wang kalian. Pak Zhao, ada mobil Buick JL8 di depan pintu. Pemiliknya bilang dia baru ganti seluruh pipa injektor di bengkel Chengshin. Menghabiskan 8.000 yuan. Baru jalan 20 km sudah keluar asap hitam. Akselerasinya lemah. Dia ingin Anda memeriksanya. Satu lagi, ini sudah mobil kelima minggu ini. Suruh dia bawa masuk. Pak Zhao, coba lihat mobil ini. Di Chengshin ganti 1 set nozzle injektor. Habis 8.400 yuan. Baru keluar dari pintu bengkel mereka rasanya sudah tidak enak. Begitu injak gas, asap hitamnya mengepul seperti cerobong asap. Tarikan mesinnya seperti sapi tua menarik gerobak rusak. Aku kembali mencari mereka. Bos Wang bilang itu normal. Nanti juga baik sendiri setelah dipakai jalan. Baik sendiri setelah jalan? Jalan seberapa jauh? Sampai mobilnya rongsok? Pak Zhu, nozzle injektor Anda ini barang rekondisi. Dari 4 buah 3 diantaranya tipenya salah. Barang rekondisi? Uang yang kubayar itu untuk harga suku cadang asli. Lihat yang ini. Ini bahkan tidak ada nomor serinya. Produk abal-abal. Hanya yang satu ini. Yang asli, tapi ini juga rekondisi. Lihat warna cincin penyegelnya. Setidaknya sudah dipakai 5.000 km. Wang Deli keparat itu. Aku tidak akan tinggal diam. Jangan terburu-buru. Aku akan pasangkan 1 set injektor asli yang cocok. Lalu kalibrasi datanya. Dijamin rasanya seperti mobil baru. Harganya 4.800. Baik, Anda yang perbaiki. Setelah beres, baru aku akan perhitungan dengannya. Tidak usah telepon lagi. Langsung cari pengacara saja. Pak Zhao, aku benar-benar menyerah.
Mobil diderek ke sana 5 hari. Katanya sudah ganti banyak barang. Belum ada 2 hari dipakai. Lampu indikator mesin menyala lagi. Kali ini aku tidak mau kembali ke sana bagaimanapun caranya. Coba Anda lihat, apa yang harus diganti, gantilah. Uang bukan masalah. Pak Li, aku sudah membongkarnya. Mesin Anda sebelumnya mengalami baret pada dinding silinder. Perlu quarter silinder. Ganti ring piston. Dan sekir klep. Cheng Xin hanya mengganti oli dan filternya, lalu menghapus kode kerusakannya. Sudah kuduga. Suara mesinnya saja kasar seperti traktor. Dia bilang itu masa Indrayan yang normal. Sialan Pak Li. Turun mesin kali ini aku gunakan suku cadang asli, garansi 1 tahun. Harganya 12.000. Kalau Anda percaya, aku kerjakan. Kalau tidak percaya Anda, percaya siapa lagi? Kerjakan. Sekarang juga. Aku harus simpan buktinya. Nanti akan kuhitung semua dengan si Wang tua itu. Pak Zhao, bulan ini, sudah ada belasan pelanggan yang pindah dari Cheng Xin ke sini. Bengkel kita sampai hampir tidak muat. Ini baru permulaan, mobil-mobil bermasalah dari Cheng Xin akan semakin banyak. Kau benar, tapi dia kehilangan begitu banyak pelanggan. Apa dia tidak akan membalas kita? Biarkan dia melakukan urusannya, kita lakukan saja urusan kita sendiri. Mata pelanggan itu jeli. Baik, kau yang pegang kendali. Pak Zhao, aku ganti aki di Cheng Xin. Baru 2 bulan sudah tidak bisa dinyalakan. Bisa tolong periksa apakah mereka salah pasang? Bu, aki Anda ini barang rekondisi. Tanggal produksinya dihapus dan dicetak ulang. Umur aslinya tidak akan lebih dari 3 bulan. Aku bayar 980 yuan. Dia bilang, ini aki AGM asli. Aki rekondisi? Harga modalnya tidak sampai 200 yuan. Aku ganti dengan merek yang resmi. 480 yuan, garansi 1 tahun. Baik, tolong ganti. Aku tidak akan pernah ke toko penipu itu lagi. Kuberi tahu kau? Jangan pernah servis mobil di Cheng Xin. Wang Deli itu penipu. Aki rekondisi dijual harga asli. Aku hampir saja celaka olehnya. Halo Bos Wang. Dari pembukuan Cheng Xin, 3 pelanggan lama pergi lagi. Semuanya pindah ke bengkel Dingsheng. Mengerti? Zhao Ming, kau tunggu saja. Zhao Ming, situasinya agak tidak beres. Ada apa beberapa hari ini aku menghubungi beberapa pemasok suku cadang. Dulu kerjasama kita lancar. Sekarang semuanya bilang stok habis. Bahkan ada 2 yang langsung bilang, mulai sekarang tidak mau berbisnis dengan Dingsheng lagi. Alasannya? Satu bilang stok sedang ketat. Yang lain bilang ada penyesuaian harga. Tapi aku suruh orang lain menelpon pakai nomor lain, menanyakan suku cadang yang sama. Stoknya ada dan harganya tidak berubah. Pasti Wang Deli. Dia sudah memberi salam kepada para pemasok itu. Sudah kuduga dia orangnya. Sialan, dia mau mencekik leher kita. Tanpa suku cadang, bagaimana kita bisa memperbaiki mobil? Bukan hanya suku cadang. Tunggu saja, dia pasti masih punya rencana lain. Volume bisnis beberapa hari ini berkurang 2/3 dibanding bulan lalu. Pelanggan lama menelpon bilang tidak jadi servis dulu. Pelanggan baru tidak ada sama sekali. Apa dia juga bekerja sama dengan bengkel-bengkel lain? Aku sudah cari tahu. Wang Deli beberapa hari ini mentraktir makan para bos bengkel. Dari wilayah selatan dan barat kota. Apa yang dibicarakan di meja makan, aku tidak tahu. Tapi setelah itu, sikap bengkel-bengkel itu terhadap kita langsung berubah. Dia ingin mengisolasi kita. Membuat pemasok menaikkan harga atau memutus stok, dan membuat sesama rekan bisnis menjauhi kita. Lalu bagaimana? Soal suku cadang. Aku akan pesan dari luar kota. Harganya mungkin sedikit lebih mahal. Tapi setidaknya kita bisa bertahan. Soal pelanggan, yang mau pergi, tidak bisa ditahan. Yang mau datang, tidak bisa dihalangi. Baik, aku ikut katamu. Halo, kami dari Biro Pengawasan Pasar. Kami menerima laporan. Katanya bengkel Anda memiliki resiko keselamatan dan pelanggaran operasional. Anda perlu bekerja sama untuk pemeriksaan. Tidak masalah, apa yang perlu diperiksa? Pemadam kebakaran, lingkungan hidup, pengawasan pasar. 3 hari ada 4 kelompok petugas yang datang. Ini bukan kebetulan.
Ada seseorang yang menusuk dari belakang. Aku tahu, si bajingan Wang Deli itu. Dia mau main kotor, aku akan ladeni permainannya. Dokumen kita lengkap, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kalau dia tidak menemukan masalah, dia akan berhenti sendiri. Aku tidak bisa menelan amarah ini. Jangan panik, sekarang bukan saatnya untuk bertengkar terbuka. Serangan baliknya datang lebih cepat dari yang kukira. Tapi dia sendiri yang sedang mempersempit jalannya. Zhao Ming, lihat ini. Lihat si Wang Deli, dia mengadakan promosi gabungan produsen. Servis hanya 199 yuan, ganti oli gratis filter oli. Harga ini bahkan tidak menutup modal. Rugi, demi mencari nama. Dia ingin merebut semua pelanggan. Dan mematikan kita secara perlahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ikut menurunkan harga juga? Jangan, berapa lama kita bisa bertahan jika turun harga? Dia sanggup rugi, kita tidak. Lakukan saja bagian kita, tunggu sampai pelanggannya kembali. Tunggu sampai kapan? Tunggu sampai mobil-mobil itu mogok di jalan. Halo, Zhao Ming, bagaimana bisnismu belakangan ini? Kudengar bengkelmu sepi sekali. Perlu kuberi beberapa pelanggan tidak? Tidak perlu. Hahaha. Zhao Ming, saya sarankan jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Kembalilah bekerja untukku. Aku masih bisa memberimu sesuap nasi. Kau ingin melawanku di luar? Apa kau sanggup menang dariku? Bos Wang, jangan keterlaluan menindas orang. Jangan asal tuduh kalau tidak ada bukti. Baru-baru ini saya mengadakan promosi barang pabrik. Harganya rendah, jadi pelanggan mau datang. Kalau kau tidak becus, jangan iri. Aku akan cari uang, dengarkan kata-katamu itu. Kau pikir cuma kau yang bisa main kotor? Dia ingin hancur bersama, akan kulayani sampai akhir. Pak Zhao, saya membawakan seorang teman untukmu. Ini Sun Jianqiang. Pak Sun ini, pengusaha logistik. Dia punya 15 unit truk Dongfeng Tianlong. Pak Sun inilah yang saya ceritakan. Zhao Ming, Pak Zhao. Tekniknya tidak perlu diragukan. Suamiku, aku dengar. Pak Li bilang, teknik kontrol listrikmu itu tiada duanya. Truk-truk saya itu sudah diperbaiki di Chengxin selama setengah tahun, tapi terus-menerus mogok. Saya hampir mati dibuat pusing. Pak Sun ceritakan dulu bagaimana kondisi kendaraannya. Aduh, 15 unit truk, tidak ada satupun yang beres. Ada yang tenaganya lemah saat gas, ada yang berasap hitam, ada juga yang langsung tidak bisa di-starter. Pihak Chengxin membongkar dan memasang. Sudah habis banyak uang untuk perbaikan. Tapi tidak ada satupun masalah yang selesai. Sekarang saya rugi puluhan ribu yuan setiap hari. Saya tidak sanggup lagi menundanya. Pak Sun, apa Anda menandatangani kontrak pemeliharaan dengan Chengxin? Tanda tangan untuk 1 tahun, tanda tangan Oktober tahun lalu, sampai sekarang belum berakhir. Kalau begitu, Anda harus bicara dulu dengan Bos Wang. Kontrak di sana belum diputus. Nanti dia malah bilang saya merebut pelanggannya. Saya sudah coba bicara, sudah berapa kali saya cari dia. Setiap kali dia bilang, akan segera beres, tapi setelah diperbaiki dan jalan puluhan kilo, mogok lagi. Pak Zhao, ikut saya lihat mobilnya dulu, lihat di mana sebenarnya masalahnya, supaya hati saya tenang sedikit. Pak Zhao, pergilah melihatnya. Pak Sun ini sudah sangat menderita, ditipu. Baiklah, ayo kita lihat dulu. Pak Zhao, lihatlah. Inilah hasil kerja Chengxin selama setengah tahun. Hanya untuk 1 truk ini saja saya sudah habis 20 ribu lebih. Hasilnya tetap saja mogok. Pak Sun, truk ini bisa saya perbaiki, tekanan rel rendah, sirkuit unit pengukur terbuka. Tapi dari 15 truk ini, masalah setiap unitnya berbeda-beda. Saya perlu memeriksa semuanya satu persatu. Kira-kira berapa biayanya untuk memperbaiki semuanya sampai beres? Semuanya beres kira-kira 60 ribu. 60 ribu? Pak Zhao, kau tidak menipuku kan? Pihak Chengxin bilang padaku, hanya untuk memperbaiki 1 unit ini saja butuh 15 ribu. Itu harga dia? Harga saya ya, harga saya. Baiklah Pak Zhao. Lakukan sesuai katamu, kau perbaiki saja dulu. Saya akan segera cari si Chen tua untuk selesaikan masalah kontrak. Kalau dia tidak mau diajak bicara baik-baik, saya, Sun, juga bukan orang yang bisa diremehkan.
Aduh, Pak Sun. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Silakan duduk, silakan. Saya buatkan teh dulu. Jangan basa-basi. Uang tua, berhenti perbaiki truk saya. Keluarkan nota perbaikannya. Mari kita rundingkan. Rundingkan apa, Pak Sun? Ada apa sebenarnya? Bukankah perbaikan kita selama ini lancar? Jangan main drama. Saya sedang bicara serius denganmu. Mobil yang kau perbaiki terus-menerus mogok. Setiap hari saya rugi puluhan ribu yuan. Sesuai kontrak, kau harus ganti rugi 60.000 setiap hari. Kesun, truk Anda itu sistem kontrol listriknya baru semua. Bahkan kalau orang pabrik yang datang pun, tidak bisa menjamin beres dalam sekali kerjakan. Wajar saja kalau ada pengerjaan ulang. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya jamin semuanya akan beres. Semuanya beres? Kalau begitu berapa total biaya untuk memperbaiki semuanya? Perkiraan saya, setidaknya butuh sekitar 150.000. Persetan denganmu. Kau pikir aku ini orang bodoh yang gampang diperas? Zhao Ming dari bengkel Dingsheng cuma butuh 60.000 untuk semuanya. Uang tua karena hubungan kita sudah telanjur rusak. Kita selesaikan sesuai kontrak saja. Terlambat sehari, kau bayar 60.000. Tertulis sangat jelas di dalam kontrak. Sampai jumpa di pengadilan. Zhao Ming, kau lagi. Tunggu pembalasanku. Zhao Ming, bos Wang bilang ingin bicara denganmu. Biarkan dia menunggu. Ada urusan apa, bos Wang? Cari tempat sepi, aku ingin bicara berdua denganmu. Anggap saja demi menghormati bibimu. Ikut saya. Zhao Ming, armada Pak Sun itu bisnisku? Kau ikut campur begini, rasanya kurang pantas. Itu bukan urusan saya. Kalau menurutmu tidak pantas silahkan rundingkan dengan Pak Sun. Zhao Ming, coba kau lihat Cheng Xin ini. Setengah dari sahamnya, bonus dari 2 tahun lalu akan kuberikan sekaligus akhir tahun ini. Sekarang saya sudah tidak butuh itu lagi. Bos Wang memperlakukan saya dengan baik. Dia memberi saya saham 40%. Zhao Ming, jangan keterlaluan. Bukankah kau mau uang? 2 tahun lalu ekonomiku sedang sulit. Bukannya aku tidak mau memberimu, pegang kontrak ini, bonus akhir tahun tidak akan kurang untukmu. Bos Wang, saat kalian menyiramkan miras padaku di meja makan, kalian tidak pernah bicara seperti ini. Kau bilang aku ini bukan siapa-siapa, bahkan tidak punya kontrak. Kau bilang aku cuma tukang tambal ban, tidak punya hak untuk minta bagi hasil. Kau menyuruh pemasok suku cadang, menaikkan harga untukku, sehingga aku harus ambil barang dari luar kota. Kau buat promosi harga murah, kami bahkan sampai merugi. Demi ganti oli pelanggan, kau menyuruh orang pemadam, lingkungan, dan pasar untuk memeriksaku. Sehari sampai 3 gelombang orang datang. Sekarang kau datang dan bilang bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Dan aku harus memberimu kesempatan berubah? Bos Wang, kalau kau datang hanya untuk urusan ini, silakan pulang, saya sangat sibuk. Kalau Cheng Xin sampai bangkrut, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Dia pikir dengan memberikan setengah kontrak aku akan tunduk. Dia tidak tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dibeli kembali, meski dengan uang banyak. Zhao Ming, kau tidak membiarkanku hidup. Aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Rekan-rekan sekalian, inilah wajah asli Zhao Ming dari Dingsheng. Memasang aki rekondisi untuk pelanggan terekam oleh CCTV saya. Untung dulu aku memecatnya. Kalau tidak, reputasi Cheng Xin ku bisa hancur olehnya. Benarkah? Bukankah teknik Zhao Ming sangat bagus? Orang seperti ini masih bisa beredar di lingkungan kita? Nanti-nanti tidak berani lagi ke Dingsheng. Benar-benar tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Zhao Ming, coba lihat ini. Ini kejadian beberapa bulan lalu. Waktu itu Wang Deli menyuruh gudang mengirimkan 2 aki. Katanya pakai dulu untuk beberapa hari, nanti akan ditukar kembali, ukuran dan model akinya sama. Cuma jenisnya yang berbeda, yang satu AGM, yang satu EFT. Dia suruh, saya pasang ya saya pasang saja. Lalu kenapa tidak bilang dari awal? Sekarang videonya sudah tersebar kemana-mana, bahkan masuk ke berita kota. Jika saya bilang, apa ada yang percaya? Video ini bukanlah kebenaran, ini adalah pisau, Wang Deli ingin menusukku sampai mati dengan pisau ini. Sial, ini benar-benar fitnah yang sulit dibersihkan. Kalau sudah kotor begini sulit dijelaskan. Sekarang bagaimana? Masalah ini sudah telanjur memanas, bengkel lain pada dasarnya iri.
karena bisnis kita bagus. Sekarang Wang Deli memulainya, mereka pasti akan ikut menginjak kita. Maksudmu? Tunggu, sampai dia menunjukkan celahnya. Dia ingin merusak namaku, tapi dia lupa kalau dirinya sendiri juga tidak bersih. Haha Pak Zhao, saya sudah lihat soal video itu. Pak Li, apa Anda percaya? Bukannya saya tidak percaya padamu. Hanya saja saya takut dicibir orang lain. Sekarang semua orang di lingkungan ini sedang membicarakannya. Kalau saya masih datang padamu untuk servis, orang-orang akan menjelekkan saya. Pak Li, saya mengerti. Pulanglah dulu, sampai semuanya menjadi jelas. Ini sudah orang keberapa? Yang kelima. Kalau terus begini, kita tidak akan bertahan lama. Tidak akan. Wang Deli pikir sebuah video bisa menghancurkanku. Dia tidak tahu, setiap mobil yang pernah saya perbaiki adalah bukti saya. Zhao Ming, omset bulan ini turun 70% dibanding bulan lalu. Kalau begini terus, bulan depan kita tidak bisa bayar gaji karyawan. Saya tahu, apa ada kabar soal laporanmu itu? Masih dalam penyelidikan, tapi laporan saja tidak cukup. Wang Deli menyebarkan video untuk merusak reputasiku. Tapi bagaimana jika aku membuktikan bahwa dialah yang selama ini menggunakan barang palsu? Kau punya buktinya? Selama beberapa tahun di Chengxin, semua hal kotor yang dia lakukan sudah kucatat. Nota ganda, suku cadang palsu, laporan harga fiktif, masalah kecil, dilebih-lebihkan. Semuanya ada rekamannya. Ini semua sudah cukup untuk membuatnya tamat. Tapi bukti saja tidak cukup, butuh seseorang yang bisa melawannya secara langsung. Pak Sun, ini saya Zhao Ming. Bagaimana persiapan gugatan Anda di sana? Saya sedang mencari pengacara. Sudah tanya ke beberapa orang. Katanya sengketa kontrak itu sulit dimenangkan. Paling-paling cuma pengembalian uang sedikit. Pak Sun, jangan menggugat atas dasar kontrak. Gugat atas dasar penggunaan suku cadang palsu dan penipuan perbaikan. Ini termasuk penipuan konsumen. Bisa minta pengembalian uang 1 kali dan ganti rugi 3 kali lipat. Ganti rugi 3 kali lipat? Benar. Anda kumpulkan semua bukti pembayaran servis di Chengxin. Semuanya? Di pihak saya, ada buktinya. Buktikan suku cadang apa yang dia gunakan dan harga berapa yang dia kenakan. Bandingkan keduanya. Dia tidak akan bisa mengelak. Pak Zhao, apa Anda benar-benar punya buktinya? Ada. Kapan Anda punya waktu untuk datang mengambilnya? Saya datang sekarang juga. Pak Wang, tolong bantu saya bersiap-siap. Saya ingin menyusun semua bukti ini. 1 salinan untuk Pak Sun. 1 salinan untuk pelanggan lain yang pernah ditipu. Baik, saya akan suruh orang untuk membantu memfotokopinya. Pak Sun, ini adalah rincian setiap perbaikan yang saya catat selama Anda melakukan servis di bengkel Chengxin. Lihat poin yang satu ini. Bulan November tahun lalu, Anda mengganti seluruh set injektor bahan bakar pada mobil ketiga Anda. Chengxin menagih Anda 8.000 yuan. Tapi kenyataannya, mereka menggunakan suku cadang rekondisi. Dari 4 injektor, ada 3 yang tipenya tidak sesuai. 8.000 yuan untuk barang rekondisi dan 3 tipe tidak sesuai. Benar. Itulah alasan mengapa mobil Anda mengeluarkan asap hitam setelah selesai diperbaiki. Akselerasinya lemah. Itu tidak normal. Memang sama sekali tidak diperbaiki dengan benar. Bajingan ini, saya akan menuntutnya sampai dia bangkrut. Pak Sun, bukti-bukti ini sudah sangat kuat. Kita bisa menggugat atas dasar penipuan konsumen dan meminta ganti rugi 3 kali lipat. Selain itu, dia memalsukan harga dan menggunakan suku cadang palsu. Ini juga melibatkan tanggung jawab hukum lainnya. Kalau begitu tuntut saja. Pak Zhao, apa ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Pak Sun, saya hanya punya satu permintaan. Katakan saja, tolong sampaikan pesan kepada semua orang yang pernah servis di Chengxin. Jika ingin tahu bagaimana sebenarnya mobil mereka telah ditipu, datanglah temui saya di bengkel Dingseng. Saya akan membantu mereka memeriksanya, tanpa memungut biaya sepeser pun. Tenang saja, saya akan segera mengaturnya. Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk menggugatnya. Pak Zhao, grup apa ini? Para bos kalian, saya Zhao Ming. Video yang dikirim Wang Deli itu murni fitnah. Selama ini dialah yang menjual baterai itu. Saya tidak pernah memalsukan barang berkualitas buruk. Sebaliknya, kalian semua telah ditipu saat melakukan servis di bengkel Chengxin.
Pak Zhao, apa buktinya kalau kami telah ditipu? Berikan nomor plat kendaraan Anda, dan saya bisa memberitahu berapa banyak Anda telah ditipu. Tahun lalu saya mengganti 4 ban di Chengxin, menghabiskan 3.600 yuan. Katanya itu ban Michelin, tapi setelah jalan 20.000 kilometer, bannya sudah gundul. Tunggu sebentar, saya periksa catatannya dulu. Sudah ketemu? Keempat ban Anda itu bukan Michelin. Itu ban rekondisi merek tidak jelas. Harga modalnya 400 yuan per buah. Tapi dia menagih Anda 900 yuan per buah. Apa? Ban rekondisi. Saya memakainya untuk mengebut di jalan tol. Bagaimana kalau bannya meledak? Para bos kalian, setiap transaksi servis kalian di Chengxin, saya punya catatannya di sini. Suku cadang apa yang Wang Deli gunakan? Dan berapa banyak uang yang dia ambil? Semuanya sudah sangat jelas. Pak Zhao, soal perbaikan total mesin saya itu, Anda bilang dia cuma ganti packing silinder. Lalu sisa uangnya, 8.000 yuan, cuma buat ganti packing silinder? Hanya ganti packing silinder saja? Benar. Ring piston, seal oli katup, dan metal jalan yang seharusnya diganti. Sama sekali tidak disentuh. Kelebihan uangnya dia telan sendiri. Saya akan melaporkannya. Bulan lalu saya ganti aki di sana. Harganya 800 yuan, katanya barang orisinal. Apa saya juga ditipu? Saya cek dulu, kirimkan nomor plat Anda ke saya. Jika dia ingin menghancurkan segalanya, saya akan meladeninya sampai akhir. Singkirkan mobil-mobil kalian. Ini lahan pribadi. Kalau tidak pergi, saya akan lapor polisi. Bos kami yang menyuruh parkir di sini. Anda mau lapor polisi? Lapor saja. Biar polisi sekalian melihat bagaimana cara Anda menipu orang. Pak Wang, ini adalah sengketa kontrak. Mereka parkir di jalan umum, bukan di lahan pribadi Anda. Jika Anda merasa ada masalah, silakan gugat ke pengadilan. Lalu bagaimana saya bisa berbisnis? Toko saya diblokir, pelanggan tidak bisa masuk. Kami sarankan kalian selesaikan melalui negosiasi. Kami tidak bisa ikut campur, ini masalah perdata. Pak Wang, bos kami bilang, kembalikan biaya perawatan, ganti rugi biaya servis, dan ganti kerugian operasional. Totalnya 280.000 yuan. Berikan uangnya, baru kami pergi. Deli, makanlah sedikit. Kamu belum makan seharian. Letakkan saja di situ. Atau haruskah kita temui Zhao Ming? Bagaimanapun, dia keponakanku. Dia tidak mungkin hanya melihatmu seperti ini. Untuk apa aku menemuinya? Aku, Wang Deli, sudah sampai di titik ini, apa aku perlu memohon padanya? Apa-apaan ini? Keluar, biarkan aku sendiri sebentar. Kabar baik, ada kabar dari Biro Pengawasan Pasar. Chengxian sedang diselidiki secara resmi. Diselidiki soal apa? Memalsukan barang berkualitas buruk, penipuan harga, dan penggunaan suku cadang palsu. Apalagi bukan cuma Pak Sun yang mengadu. Sekarang ada 12 orang yang melaporkan dengan nama asli. Semuanya menuntut pengembalian uang 3 kali lipat. Sudah kuduga, ada yang lebih parah lagi. 2 truk besar Pak Sun sudah memblokir pintu Chengxin selama 5 hari. Wang Deli sudah lapor polisi 3 kali. Tapi polisi datang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Belakangan dia mencari koneksi orang kuat, tapi Pak Sun tetap tidak mau berkompromi. Hah? Bukankah dia bilang pelanggan hanya percaya padanya? Sekarang pelanggan masih percaya padanya? Hahaha, sekarang bahkan anjing pun tidak mau lewat depan tokonya. Hahaha. Pak Wang, cicilan mobil Anda sudah nunggak selama 3 bulan. Sesuai kontrak, kami harus menyita mobil ini. Apa Anda punya aset lain yang bisa dijadikan jaminan? Tidak ada. Beberapa jalan adalah hasil pilihan sendiri, beberapa kegagalan adalah karena ulah sendiri. Terdakwa Wang Deli bersalah atas penghindaran pajak, pemalsuan faktur, dan penipuan kualitas barang. Atas semua pelanggaran tersebut, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, serta denda sebesar 1,2 juta yuan. Membayar ganti rugi kepada penggugat Sun Jianqiang sebesar 260.000 yuan, serta mengembalikan dana kepada 12 penggugat lainnya. Hukum tidak akan pernah luput, sekecil apapun celahnya. Bukannya tidak ada balasan, hanya tinggal menunggu waktu.
Sudah menunggu selama 2 tahun. Cuma begini reaksimu? Lalu apalagi, dia di penjara atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tetap akan memperbaiki mobil, dan tetap akan bekerja. Pak Huang, yang penting jangan lupakan bonus akhir tahunnya. Tidak mungkin lupa. Tahun ini kamu setidaknya dapat 450.000 yuan. Itu sudah cukup. Biaya operasi ibuku sudah aman. Beberapa orang masuk penjara, beberapa jalan masih terus berlanjut. Hidup harus terus berjalan. Mobil harus terus diperbaiki. Zhao Ming, ini bonus tahun ini. Coba kamu hitung berapa jumlahnya. 450.000 yuan, ditambah gajimu biasanya, totalnya hampir 500.000. Uang untuk operasi ibumu sudah cukup kan? Cukup, Selasa depan ibu sudah dijadwalkan masuk rumah sakit. Baguslah kalau begitu. Oh iya, mobil bututmu itu juga sudah saatnya diganti. Tahun lalu bilang mau ganti, tapi ditunda sampai sekarang. Kita lihat saja nanti setelah operasinya selesai. Operasi Fang Chan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Jangan terlalu khawatir. Untuk pemulihan setelah operasi, kedepannya pada dasarnya tidak perlu minum obat antikoagulan lagi. Dokter, saya titip ibu saya kepada Anda. Ming-er, ibu sudah merepotkanmu. Ibu, apa yang ibu katakan? Ibu membesarkanku. Maka, aku mengobati ibu. Itu sudah sewajarnya. Setelah ibu sembuh, aku akan mengajak ibu jalan-jalan. Tahun lalu sudah bilang begitu, tapi ditunda sampai sekarang. Pak Zhao, mobil ini sedang ada diskon sekarang. Harga bersihnya 348.000 yuan. Jika mencicil, uang mukanya hanya. Saya bayar tunai. Kapan saya bisa mengambil mobilnya? Stoknya ada, hari ini juga bisa langsung dibawa pulang. Kalau begitu gesek kartu saja. Bang mau kemana? Naik mobil, tidak pergi ke arah timur kota. Dulu bengkel terbesar di seluruh kabupaten. Sekarang yang tersisa hanyalah papan nama, dengan huruf yang hilang, dan 3 lembar segel yang sudah pudar. Dan, halo Bibi, Ming-er, pamanmu sudah keluar. Dia ingin mengajak keluarga kalian makan bersama. Menurutmu, apa kalian punya waktu? Kapan? Besok malam. Masak beberapa hidangan di rumah, makan malam sederhana saja. Ayah dan ibumu juga ikut datang, ya? Boleh. Kalian sudah datang, ayo masuk. Ayo masuk, di luar dingin. Ming-er sudah datang. Ayo duduk, sebentar lagi makanannya siap. Minum teh, silakan diminum. Ini teh Longjing, yang baru saja saya seduh. Kakak ipar, Zhao Ming. Gelas ini, saya persembahkan untuk kalian.
Kulihat bisnismu sedang sangat bagus. Bisakah urusan Aki diserahkan kepadaku untuk dikelola? Sekarang aku sudah tua, dan tidak punya keahlian khusus lagi. Keluarga masih bergantung padaku. Soal Aki, aku sudah sangat paham. Aku berjanji akan bekerja dengan baik, aku tidak akan menjual Aki rekondisi lagi. Tapi Paman bisa menjual merek yang resmi. Tiap bulan toko saya butuh stok Aki. Paman bantu kirim barangnya saja. Dengan harga grosir. Ya. Terima kasih Ming, terima kasih banyak. Ming Pamanmu, dia benar-benar sudah tahu kesalahannya. Setelah keluar, dia tidak bisa tidur setiap malam. Bibi, yang lalu biarlah berlalu. Apa yang kamu lakukan hari ini sudah benar. Berikan dia jalan untuk mencari makan, tapi jangan biarkan dia menyentuh bisnismu lagi. Zhao Ming, kamu sediakan keahlian tekniknya. Aku sediakan modal awalnya. Mari kita bekerja keras. Besarkan bengkel ini. Nanti keuntungannya kita bagi dua. Beberapa kata terlupakan seiring waktu. Beberapa orang berpisah di tengah jalan. Namun, hidup harus terus berjalan.